Perkenalkan, nama saya Olivia Putri Pertiwi dengan nomor NIM 26021935553. Berikut ini saya dan rekan saya Angie akan menjelaskan mengenai feedback dan reflection terkait konsep leadership dari CEO Uniqlo, yaitu Yanai Tadashi. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa peran penting Yanai Tadashi sebagai leader dalam perkembangan Uniqlo dan kunci di balik kesuksesan perusahaan Uniqlo. Yang pertama adalah mampu memimpin anggota perusahaannya untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Peran Yanai Tadashi yang kedua untuk perusahaan Uniqlo adalah Yanai Tadashi selalu fokus pada kualitas dan inovasi untuk Uniqlo yang ia berikan untuk pelanggannya. Salah satu ciri khas dari Uniqlo adalah memberikan kualitas produk yang tinggi dan inovasi baru dari desain untuk pelanggannya. Hal ini dapat tercapai karena Yanai Tadashi selalu menekankan dan mendorong karyawannya, anggotanya atau timnya untuk menghadirkan pakaian yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau bagi pelanggannya. Yanai Tadashi juga mendorong karyawannya, timnya, dan anggotanya untuk terus berinovasi dalam bidang teknologi, material, proses produksi, untuk dapat bersaing dalam industri saat ini dan memberikan pengalaman belanja yang lebih baik kepada pelanggan. Lalu yang ketiga adalah Yanai Tadashi beradaptasi dengan teknologi digitalisasi dan e-commerce. Yanai Tadashi menyadari pentingnya transformasi digital dalam industri retail saat ini. Ia telah mengarahkan perusahaannya untuk memasuki dunia digitalisasi dengan mengembangkan platform e-commerce yang kuat. Peran Yanai Tadashi yang ketiga adalah adaptasi dengan teknologi digitalisasi dan e-commerce. Yanai Tadashi menyadari betapa pentingnya transformasi digital dalam industri retail saat ini, sehingga ia telah mengarahkan perusahaannya untuk memasuki dunia digitalisasi dengan mengembangkan platform e-commerce yang kuat. Langkah ini Yanai Tadashi lakukan sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kenyamanan dan kemudahan berbelanja bagi pelanggan. Selain itu, untuk memperluas jangkauan dan pasar Uniqlo di era digital. Selanjutnya yang keempat yaitu Yanai Tadashi memikirkan segala aspek jangka panjang perusahaan. Salah satu aspek yang membedakan Yanai Tadashi adalah pendekatan jangka panjangnya terhadap bisnis. Yanai Tadashi tidak hanya fokus pada pertumbuhan perusahaan saat ini, tetapi ia juga berusaha membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang Uniqlo di masa depan. Yanai Tadashi percaya bahwa investasi dalam SDM, inovasi, dan keberlanjutan akan menjadi faktor kunci utama dalam keberhasilan bisnis, terutama dalam bisnis Uniqlo. Melalui peran dan kontribusinya dalam memimpin dan mengarahkan perusahaan, Yanai Tadashi telah membantu Uniqlo untuk menjadi salah satu merek fashion pakaian terkemuka di dunia. Dengan strategi yang baik, fokus pada kualitas dan inovasi, Uniqlo terus berkembang dan mampu bersaing dengan brand lain. Selain itu, Uniqlo telah menjadi produk favorit di kalangan konsumen di berbagai negara. Dari leadership Yanai Tadashi yang berhasil memimpin anggotanya untuk mencapai visi dan tujuan perusahaan, sehingga Uniqlo menjadi seperti saat ini, reflection yang dapat diambil dan dipelajari sangat banyak dan sangat inspiratif. Pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan yang positif, produktif, aman, nyaman, dan visioner. Setelah membaca buku dan berbagai sumber lain untuk mempelajari kepemimpinan yang dilakukan oleh Tadashi Yanai, saya sebagai calon pemimpin masa depan mendapatkan banyak insight dan poin penting yang dapat saya perhatikan dan lakukan untuk leadership di masa depan. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin yang visioner. Pemimpin visioner merupakan pemimpin yang terus bergerak maju dan memikirkan sesuatu dengan segala hal yang dapat berpengaruh di masa depan. Dalam leadership Yanai Tadashi, ia menjadi pemimpin yang visioner dan mampu menghasilkan brand Uniqlo yang mendunia. Selanjutnya adalah menjadi pemimpin yang berinovasi dan mampu beradaptasi dengan kemajuan, perbedaan, dan masalah.
Menjadi seorang pemimpin harus siap dalam segala kondisi, karena pemimpin harus menjadi arah agar perusahaan tetap fokus untuk mencapai tujuan bersama, visi misi bersama. Pemimpin juga harus mampu menyatukan segala perbedaan yang ada dalam perusahaan, misalnya budaya, suku, ras, kebiasaan, dan agama. Dalam menentukan keputusan, pemimpin harus beradaptasi dulu dengan perbedaan yang ada agar semua anggota dapat menerimanya dan adil. Yang terakhir adalah Yanai Tadashi mampu menginspirasi timnya atau anggotanya, sehingga seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya menjadi lebih baik dan lebih produktif.